Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudari Titik Soeharto. Ada apa ya? Selamat datang Presiden Republik Indonesia dan Ibu Titik Soeharto di Tanah Merah Putih Wonosari, terbentang di gerbang penyambutan. Kehadiran mereka disambut meriah. Tarian tradisional, barisan pramuka, hingga para petani dan pelaku UMKM berjejer membawa hasil bumi lokal mereka. Di tengah kerumunan itu, mata-mata penuh harapan memandang Prabowo dan Titik sebagai simbol persatuan masa depan. Saat melambaikan tangan ke rakyat, Prabowo membisikkan kepada Titik, "Lihat, mereka bukan menyambut presiden atau mantan ibu negara. Mereka menyambut harapan." Titik menatap kerumunan dan mengangguk pelan, terharu. Rombongan kemudian bergerak menuju Balai Desa Wonosari, tempat peluncuran nasional Koperasi Merah Putih akan digelar. Di sepanjang jalan, ribuan warga berjejer, mengangkat bendera merah putih kecil. Sorak-sorai membahana, dan sejenak, Wonosari serasa menjadi pusat Indonesia. Di dalam mobil, keduanya terdiam sejenak. Bukan karena kelelahan, tapi karena memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya soal program pemerintah. Ini adalah perjalanan sejarah, yang akan dikenang dalam senyap dan dalam gema rakyat. Balai Desa Wonosari telah dihias dengan nuansa merah putih. Tiang-tiang bambu berdiri tegak dihiasi bendera kecil yang berkibar semangat. Masyarakat dari berbagai penjuru desa memenuhi lapangan luas di depan panggung utama. Pagi itu, udara sejuk Klaten bersatu dengan semangat rakyat yang haus perubahan. Ketika iring-iringan Presiden Prabowo Subianto tiba, suara gamelan dan tepuk tangan menggema. Di belakangnya, Titik Soeharto turun dari mobil kenegaraan dengan anggun, disambut oleh para tokoh perempuan desa. Mereka berebutan menyodorkan bunga dan kain batik sebagai simbol penghormatan. "Selamat datang di Wonosari, Pak Presiden. Selamat datang, Ibu Titik," teriak seorang ibu parubaya yang memegang spanduk buatan tangan. Prabowo dan Titik menyalami mereka satu persatu. Prabowo bahkan sempat memeluk seorang petani tua yang berkaca-kaca matanya karena haru. Di atas panggung, bendera merah putih berdiri gagah. Spanduk besar bertuliskan, "Peluncuran Nasional 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih," menghiasi latar belakang. Deretan tamu kehormatan duduk di sisi kanan panggung, sementara para pelaku UMKM dari seluruh pelosok hadir di sisi kiri. Titik duduk di samping Prabowo. Dari tempat duduknya, ia menyaksikan wajah-wajah rakyat yang penuh harapan. Ia menoleh kepada Prabowo dan berbisik, "Lihat mata mereka. Mereka percaya pada kata-katamu." Prabowo mengangguk, lalu berdiri perlahan menuju podium. Pidatonya dimulai dengan salam penuh semangat. "Saudara-saudaraku, rakyat Desa Wonosari dan seluruh Indonesia, hari ini adalah hari penting. Kita bukan hanya meluncurkan koperasi, kita meluncurkan semangat kedaulatan ekonomi rakyat." Suaranya menggelegar, menggugah setiap jiwa yang mendengar. Ia melanjutkan pidato dengan mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi yang bila bersatu, akan menjadi kekuatan luar biasa. 80.081 koperasi yang kita bangun hari ini akan menjadi pasukan ekonomi rakyat yang tak bisa diremehkan, ujar Prabowo lantang, disambut tepuk tangan gemuruh. Titik yang duduk di sebelah kanan panggung, diperkenankan turut menyapa warga. Ia berdiri dan berbicara dengan suara yang tenang namun dalam. "Saya menyaksikan perjuangan koperasi sejak dulu. Tapi kali ini, saya yakin ini bukan sekadar program. Ini adalah gerakan. Gerakan cinta tanah air." Sorak-sorai dari kaum ibu dan pelaku UMKM langsung pecah. "Hidup Ibu Titik, hidup koperasi." Suasana berubah menjadi lautan semangat merah putih. Prabowo menatap Titik dengan senyum bangga, dan di antara keduanya, terjalin rasa hormat yang lebih dari sekadar kenangan. Peluncuran pun ditandai dengan penekanan tombol digital di layar besar oleh Presiden, disertai kibaran ribuan balon merah putih yang dilepaskan ke langit. Wonosari menjadi saksi lahirnya gerakan ekonomi rakyat yang baru, dan kebersamaan dua tokoh bangsa yang kembali berjalan seirama.
Setelah acara peluncuran nasional usai dengan meriah, Prabowo dan Titik dibawa menuju ruang istirahat di belakang panggung. Di ruangan sederhana yang disulap menjadi ruang transit kenegaraan itu, keduanya duduk berhadapan. Di antara mereka tersaji teh panas dan makanan tradisional khas Klaten, jadah tempe, getuk, dan klepon. Prabowo melepas pecinya dan menyeka peluh di dahinya. "Aku tidak menyangka rakyat akan begitu antusias," ucapnya sambil mengambil segelas teh. Titik mengangguk pelan. Mereka bukan hanya menyambut program koperasi, tapi menyambut harapan. Harapan yang lama mengering. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Di luar, masyarakat masih ramai berfoto dan berbincang tentang acara yang baru saja mereka saksikan. Tapi di dalam ruangan itu, dua hati yang pernah menyatu kini kembali bertemu dalam konteks yang berbeda, dalam sunyi dan pengertian yang dalam. "Titik," ujar Prabowo perlahan, "aku tahu perjalanan kita sudah lama bercabang. Tapi setiap kali aku berada di tengah rakyat, aku selalu ingat caramu dulu menyemangati saat aku ingin menyerah." Titik menatapnya, matanya berkaca-kaca tapi tetap tenang. "Aku juga selalu tahu, kau tak pernah benar-benar berubah. Hanya waktu dan keadaan yang membawa kita menjauh." Prabowo memandangi wajah Titik, wajah yang sama, yang dulu menemaninya dalam badai politik dan kehidupan. Ia menghela napas panjang. "Hari ini aku ajak kamu ke sini bukan hanya karena posisimu, tapi karena jiwamu. Jiwa yang mengerti bahwa kekuasaan itu untuk melayani." Titik tersenyum kecil. "Dan aku datang bukan hanya sebagai tamu negara. Aku datang karena tahu, kau butuh lebih dari sekadar tangan kanan. Kau butuh hati yang bisa menjaga nurani perjuanganmu." Perkataan itu membuat Prabowo diam. Ada getaran yang sulit ia ungkapkan. Di pojok ruangan, ajudan menunggu dengan sopan, tak ingin mengganggu percakapan dua tokoh itu. Tapi di dalam benaknya, ia menyadari, bukan hanya rakyat Wonosari yang menyaksikan sejarah hari ini, tapi mungkin sejarah pribadi dua manusia besar sedang kembali tertulis. "Kalau suatu saat aku tak lagi di panggung kekuasaan," lanjut Prabowo, "aku ingin dikenang bukan karena jabatan, tapi karena aku pernah mencoba membela yang lemah." Titik mengangguk. "Dan aku akan selalu mendukungmu dalam diam, seperti dulu. Bahkan ketika kau tak tahu." Percakapan itu seolah menjadi doa. Doa dari dua jiwa yang pernah saling mencintai, lalu berpisah karena takdir, namun tetap menyimpan ruang saling percaya. Di luar ruangan, gemuruh rakyat terus terdengar, tetapi di dalam sana, hanya ada keheningan yang menenangkan. Sebelum keluar kembali menyapa rakyat, Prabowo mengulurkan tangan kepada Titik. "Terima kasih sudah menemaniku hari ini." Titik menyambut tangannya, menggenggam erat. "Dan besok, dan seterusnya, selama aku dibutuhkan oleh rakyat." Setelah rehat sejenak di balik panggung, Titik Soeharto diajak oleh panitia lokal untuk menghadiri acara khusus bertajuk "Perempuan Desa Bangkit Bersama Koperasi." Acara ini diadakan di pendopo kecil sebelah balai desa, tempat puluhan perempuan dari berbagai kelompok tani, UMKM, dan majelis taklim berkumpul menanti. Titik datang tanpa iring-iringan besar, hanya ditemani beberapa staf dan satu ajudan perempuan. Ia memilih berjalan kaki dari balai desa menuju pendopo agar bisa menyapa warga secara langsung. Di sepanjang jalan, ibu-ibu bersalaman sambil mencium tangan, ada juga yang menyodorkan hasil kerajinan mereka. Sesampainya di pendopo, suasana berubah hangat dan akrab. Titik disambut dengan lantunan solawat dan tabuhan rebana yang dimainkan oleh kelompok pengajian ibu-ibu. Wajah-wajah penuh harap menyambut kehadirannya. Beberapa bahkan tak kuasa menahan tangis haru. "Terima kasih sudah hadir, Bu Titik," kata seorang ibu kepala koperasi setempat sambil menyodorkan sekeranjang hasil panen singkong dan daun kelor. "Kami bangga, baru kali ini pemimpin datang langsung menyentuh tangan kami." Titik berdiri di depan mereka, tanpa podium, tanpa mikrofon mewah. Hanya suara hatinya yang keluar lembut namun tegas. "Saya kesini bukan sebagai tokoh politik, tapi sebagai sesama perempuan. Saya ingin mendengarkan cerita kalian. Tentang susahnya jualan, mahalnya pupuk, atau sulitnya dapat pinjaman tanpa bunga.
Sontak beberapa ibu mulai bersuara. Ada yang mengeluhkan sistem distribusi yang tidak adil, ada pula yang menceritakan bagaimana mereka terpaksa berutang kepada rentenir karena koperasi desa mereka dulu mati suri. Titik mencatat semuanya dengan cermat, lalu menjawab satu persatu dengan hati-hati. Kita akan hidupkan kembali koperasi kalian. Tapi bukan koperasi yang dikuasai elit. Ini koperasi rakyat, milik ibu-ibu, milik petani, milik pedagang kecil. Kita akan buat sistem yang jujur dan adil, ujar Titik, disambut tepuk tangan haru. Ia juga menyampaikan bahwa Koperasi Merah Putih bukan sekadar alat ekonomi, melainkan rumah bersama. Tempat semua bisa saling bantu, saling dukung, tanpa perlu rasa malu atau takut tertipu. Kita bangun koperasi dengan akhlak. Bukan sekadar untung, tapi juga keberkahan, katanya. Sebelum pulang, para ibu-ibu mengantri untuk berfoto bersama. Seorang nenek bahkan menyelipkan sepucuk surat kecil ke tangan Titik, berisi doa agar ia dan Presiden Prabowo tetap sehat dan kuat memimpin bangsa. Titik tak bisa menahan haru. Ia peluk nenek itu erat. Di kejauhan, Prabowo yang sedang menyapa kelompok petani, memandangi kegiatan itu dengan diam. Hatinya tenang melihat bagaimana Titik mampu menyentuh hati rakyat, khususnya para perempuan. Ia tahu, keputusan mengajak Titik dalam kunjungan ini bukan keputusan biasa. Itu adalah bagian dari takdir yang perlahan mempertemukan kembali jalan hidup mereka. Malam tiba di Wonosari dengan udara yang sejuk dan langit bertabur bintang. Setelah seharian penuh agenda padat, rombongan kepresidenan mendapat undangan khusus dari seorang warga senior bernama Pak Romo, seorang mantan kepala dusun yang rumahnya menjadi tempat berkumpul tokoh masyarakat desa. Pak Romo dikenal bijak dan disegani, dan ketika ia tahu Presiden Prabowo dan Ibu Titik bersedia hadir, seluruh kampung segera bersiap. Tikar digelar, lampu minyak dinyalakan di pojok halaman, dan aneka kudapan tradisional tersaji, kacang rebus, singkong goreng, teh poci, dan wedang jahe. Prabowo datang mengenakan jaket krem dan kopiah hitam, tanpa rombongan besar, hanya ditemani ajudan dan 2 staf. Di sampingnya, Titik melangkah dengan kebaya sederhana berwarna biru tua, rambutnya diikat rapi. Mereka disambut hangat oleh warga yang duduk lesehan di bawah pohon jambu. Silakan, Pak Presiden dan Bu Titik, duduk di sini. Jangan malu-malu, ini rumah rakyat, kata Pak Romo sambil mengajak mereka duduk di tengah. Prabowo tertawa kecil, saya yang merasa terhormat diundang di rumah perjuangan seperti ini. Acara itu bukan seremoni, melainkan perbincangan santai penuh makna. Para petani, guru, dan tokoh agama desa bergiliran berbicara tentang harapan mereka terhadap program koperasi. Salah satu ibu berkata, kami ini bukan butuh janji. Kami butuh kehadiran. Dan malam ini, kami merasa didengar. Titik menyimak setiap suara dengan mata berkaca-kaca. Saya tumbuh dalam keluarga yang hidup di tengah rakyat. Tapi hari ini saya benar-benar merasakan kembali bahwa suara rakyat itu tulus, jujur, dan kadang menyakitkan karena terlalu nyata, katanya lirih namun jelas. Prabowo menimpali, kita tidak sedang membangun istana. Kita sedang menanam harapan, dan harapan itu tumbuh dari tanah, dari jeripayah Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan jaga itu, meski nanti jabatan saya habis. Kata-katanya membuat suasana hening. Beberapa warga menunduk, terharu. Pak Romo kemudian membuka kitab tua warisan leluhur desa, berisi falsafah Jawa tentang kepemimpinan. Ia membacakan sepenggal nasihat, sing dadi pemimpin kudu iso ngrungokake jerit, ora mung tembung. Yang menjadi pemimpin harus mampu mendengar jerit, bukan hanya kata. Prabowo menatap kitab itu dengan hikmat. Di tengah malam itu, suara jangkrik bersahutan. Titik menoleh kepada Prabowo dan berbisik, malam ini terasa seperti dulu. Saat kita masih duduk di teras rumah sambil bicara tentang cita-cita. Prabowo menjawab pelan, tapi kali ini kita duduk untuk rakyat, bukan hanya untuk mimpi kita. Sebelum pamit, warga bergiliran menyalami keduanya. Tak sedikit yang menangis, tak percaya pemimpin nasional mau duduk bersama mereka di tikar sederhana.
Prabowo dan Titik berpamitan dengan pelukan hangat dari Pak Romo. Dan malam itu, di sebuah rumah kecil di Wonosari, terukir kenangan yang akan dibawa mereka jauh lebih lama dari sekadar kunjungan kerja. Mentari pagi menembus celah dedaunan dengan lembut. Wonosari kembali berdenyut dengan kesibukan para petani yang sejak subuh sudah turun ke ladang. Namun pagi itu terasa istimewa. Prabowo dan Titik dijadwalkan mengunjungi salah satu ladang percontohan milik koperasi baru yang semalam resmi diluncurkan. Koperasi Tunas Merah Putih, yang berdiri di Dusun Ngalian menjadi percontohan dari 80.081 koperasi desa yang digagas. Di ladang ini, petani menerapkan pola tanam gotong royong dan sistem pembagian hasil yang adil, sebuah sistem yang diperjuangkan Prabowo sejak lama. Pagi itu, Prabowo datang mengenakan kemeja putih lengan digulung, sepatu bot, dan topi jerami yang diberikan langsung oleh ketua kelompok tani. Di sebelahnya, Titik tampil sederhana dengan blus dan celana longgar, ikut melangkah ke tengah tanah becek dengan senyum lebar. "Mari, Pak Presiden, kita tunjukkan ladang jagung kami," ujar Pak Dirjo, ketua kelompok. Mereka berjalan menyusuri petak-petak tanah yang rapi, di mana tanaman jagung sudah tumbuh setinggi dada. Titik terlihat antusias memegang daun jagung dan bertanya tentang pupuk organik yang digunakan. Prabowo kemudian duduk di saung sederhana bersama petani lainnya. Di sana, mereka mendiskusikan strategi pemasaran, akses permodalan, dan bagaimana menjauhkan koperasi dari dominasi tengkulak. "Kami hanya ingin satu, Pak, keadilan dalam hasil," ujar seorang petani muda. Titik menimpali dengan penuh semangat, "Kami akan bantu kalian agar hasil panen tidak dipermainkan harga pasar. Kita perlu teknologi informasi di desa. Dengan data digital, petani bisa tahu harga langsung dari pusat, bukan dari tengkulak." Para petani mengangguk. Beberapa bahkan mulai mencatat ide-ide yang dilontarkan. Di tengah diskusi, seorang bocah lelaki berusia sekitar 7 tahun mendekat malu-malu dan menyodorkan gambar yang ia gambar sendiri. Di kertas lusuh itu tergambar Prabowo dan Titik berdiri di tengah ladang dengan bendera merah putih berkibar di atasnya. "Ini saya gambar buat Bapak dan Ibu," ucapnya lirih. Prabowo langsung meraih anak itu dan mendudukkannya di pangkuan. "Namamu siapa?" tanya Prabowo. "Bayu, Pak," jawab bocah itu. Titik menatap gambar itu lalu berkata, "Bayu, suatu hari nanti kamu harus jadi pemimpin. Seperti petani di sini, jujur, kerja keras, dan tidak lupa asalmu." Setelah kunjungan ke ladang usai, Prabowo berdiri dan memandangi hamparan hijau di depannya. Ia berkata pelan pada Titik, "Beginilah seharusnya pemimpin memulai hari. Bukan dari meja rapat, tapi dari tanah rakyat." Titik hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Di mata mereka, masa depan Indonesia tumbuh di ladang ini. Sebelum meninggalkan dusun, Prabowo memberikan instruksi agar koperasi Tunas Merah Putih menjadi percontohan nasional dan mendapat pendampingan langsung dari pusat. Rakyat bersorak, bukan karena janji, tapi karena mereka merasakan kehadiran nyata pemimpin di tengah mereka. Kunjungan Presiden Prabowo dan Titik Soeharto ke Wonosari menjadi berita utama di berbagai media nasional. Televisi, portal berita daring, hingga akun-akun media sosial politik ramai menyorot kebersamaan dua tokoh yang selama ini jarang tampil bersama di panggung publik. Foto mereka duduk berdampingan, menyapa rakyat, bahkan ikut menanam jagung viral di mana-mana. Sebagian media memuji momen tersebut sebagai simbol persatuan nasional dan kembalinya semangat pengabdian dua tokoh yang berasal dari dua zaman berbeda namun saling melengkapi. "Rakyat merasa dekat, pemimpin turun ke sawah," tulis salah satu media besar di Jakarta. Namun, tak sedikit pula yang memunculkan spekulasi dan narasi miring. Beberapa pihak mempertanyakan, apakah kehadiran Titik Soeharto adalah manuver politik menjelang tahun politik berikutnya? Apakah ini sinyal kembalinya kekuatan lama ke lingkaran kekuasaan? Istana segera merilis pernyataan resmi melalui juru bicara Presiden. Kehadiran Ibu Titik adalah dalam kapasitas tokoh masyarakat dan pegiat sosial yang diundang langsung oleh Presiden untuk mendampingi program pemberdayaan koperasi desa. Tidak ada agenda politik dalam kunjungan ini.
Di sisi lain, Titik sendiri mengabaikan isu yang berkembang. Dalam wawancara singkat dengan media lokal Klaten, ia berkata, "Saya tidak datang untuk politik. Saya datang karena saya percaya, rakyat desa adalah tulang punggung bangsa. Dan saya akan selalu berdiri bersama mereka." Prabowo, yang dikenal tegas terhadap spekulasi yang tak berdasar, memilih bersikap tenang. Kepada para stafnya, ia berpesan, "Jangan habiskan tenaga untuk membalas fitnah. Energi kita untuk membangun. Biarkan rakyat yang menilai siapa yang tulus dan siapa yang hanya sibuk bicara." Namun di ruang pribadinya malam itu, Prabowo sempat berbicara dari hati ke hati dengan Titik. "Aku tahu, langkah ini tidak akan mudah. Setiap gerak kita akan ditafsirkan. Tapi jika kita mundur hanya karena takut disalahartikan, maka tak akan ada perubahan." Titik menjawab pelan, "Aku sudah terbiasa menjadi sorotan sejak muda. Yang penting, aku tahu niat kita. Dan rakyat kecil tidak peduli gosip. Mereka hanya ingin harga sembako turun, akses pendidikan untuk anaknya, dan lapangan kerja. Itu saja." Hari itu juga, Prabowo memutuskan untuk membentuk tim percepatan koperasi nasional yang dipimpin langsung oleh tokoh-tokoh akar rumput, bukan dari kalangan elit. Titik ditunjuk sebagai penasihat kehormatan untuk pemberdayaan perempuan dalam koperasi. Maka meski badai isu menyeruak di dunia maya dan meja-meja redaksi, di lapangan, rakyat terus bekerja. Di sawah, ladang, pasar, dan pengajian, mereka bicara tentang harga pupuk yang mulai dibantu, koperasi yang mulai hidup, dan kehadiran pemimpin yang menyapa mereka, bukan dari podium, tapi dari tanah tempat mereka berpijak. Setelah 3 hari penuh beraktivitas di Wonosari, tibalah waktunya bagi Presiden Prabowo dan rombongan untuk kembali ke Jakarta. Pagi itu, suasana balai desa tampak lebih sunyi dibanding sebelumnya. Tak ada seremoni besar, hanya perpisahan hangat dari warga yang merasa kehilangan sosok pemimpinnya yang turun langsung ke tanah mereka. Prabowo dan Titik duduk berdampingan di beranda rumah kepala desa sambil menikmati kopi hitam dan singkong rebus. Tak banyak kata yang keluar, tapi keheningan di antara mereka dipenuhi pemahaman. Di balik segalanya, mereka tahu, kunjungan ini telah membuka lembaran baru, bukan hanya bagi rakyat, tapi juga bagi mereka berdua. Titik memecah sunyi dengan suara pelan. "Masihkah kamu percaya bahwa takdir punya caranya sendiri untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar?" Prabowo menatap langit, lalu menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan keyakinan itu. Mungkin selama ini kita hanya perlu waktu." Sepanjang perjalanan menuju bandara kecil, warga berjejer di pinggir jalan dengan melambaikan tangan. Banyak di antara mereka membawa kertas bertuliskan, "Terima kasih, Pak Prabowo dan Ibu Titik. Jangan lupakan kami." Beberapa anak sekolah berlarian mengikuti mobil mereka dengan penuh semangat. Setibanya di bandara, saat bersiap menaiki pesawat, Titik sempat menatap landasan dengan pandangan kosong. Prabowo menghampirinya, "Apa yang kamu pikirkan?" Titik menjawab dengan nada sendu, "Kadang, aku ingin waktu berhenti di tempat seperti ini. Di tengah rakyat, di tengah ketulusan." Di dalam pesawat, suasana hening. Tak ada pembicaraan politik, tak ada diskusi strategis. Hanya 2 orang yang tengah duduk berdampingan, menyimpan begitu banyak cerita, luka, dan pengertian. Prabowo sempat melirik ke arah tangan Titik, seolah ingin menggenggam, tapi urung. Ia hanya berkata lirih, "Kita tak pernah benar-benar berpisah, ya." Titik menoleh dan tersenyum pelan, matanya berkaca. "Tidak, kita hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali berjalan berdampingan. Mungkin bukan sebagai suami istri, tapi sebagai teman seperjuangan. Yang saling memahami, saling mendukung." Prabowo memalingkan wajah ke jendela, menyembunyikan emosi yang mulai naik ke permukaan. Mungkin itu yang bangsa ini butuhkan sekarang. Bukan cinta dalam bentuk pribadi, tapi cinta yang diberikan pada rakyat. Tanpa pamrih, tanpa syarat. Saat pesawat mengudara, di bawah sana Wonosari mengecil perlahan. Tapi jejak langkah mereka, tawa, air mata, dan semua cerita yang tertinggal di sana, justru membesar dalam ingatan rakyat. Tidak akan mudah dilupakan.
Bagi rakyat Wonosari, kehadiran dua tokoh ini bukan hanya simbol negara. Mereka adalah lambang harapan, lambang kesederhanaan, dan mungkin, lambang bahwa cinta, ketika dibawa dalam pengabdian, bisa menjadi kekuatan yang luar biasa besar bagi negeri. Pesawat kepresidenan mendarat mulus di Bandara Halim Perdana Kusuma. Jakarta menyambut Prabowo dan Titik dengan gemuruh kota yang tak pernah tidur. Namun, langkah mereka kali ini terasa lebih pelan, lebih dalam, seolah masih membawa suasana Wonosari yang begitu membekas dalam jiwa. Di sepanjang perjalanan menuju istana, tak banyak yang mereka perbincangkan. Prabowo menatap jendela mobil, menyaksikan lalu lintas yang padat, billboard politik yang berseliweran, dan hiruk-pikuk kota yang seringkali lupa pada desa. Titik menunduk, sesekali membuka ponselnya, membaca pesan-pesan dari warga yang mereka temui beberapa hari lalu. Setibanya di istana, protokoler negara kembali aktif. Wartawan menunggu di depan gerbang, penasaran dengan arah baru pemerintahan pasca kunjungan itu. Tapi Prabowo menolak konferensi pers. Ia hanya melambai singkat dan langsung masuk ke ruang kerjanya. Beberapa jam kemudian, ia memanggil penasihat seniornya dan memberikan instruksi tegas, "Kita akan bentuk unit khusus pendampingan koperasi desa. Saya tidak mau ini berhenti jadi acara simbolik." Semua orang di ruangan itu terdiam. Mereka tahu, Wonosari telah mengubah sesuatu dalam diri Prabowo. Sementara itu, Titik kembali ke kediamannya di Jalan Yusuf Adiwinata. Ia duduk di ruang tamu yang tenang, memandangi album foto lawas yang pernah ia simpan rapat-rapat. Di dalamnya ada potret lama bersama Prabowo, di medan latihan, di halaman rumah, dan satu di antara ladang padi, yang tampak tak jauh berbeda dengan yang mereka kunjungi kemarin. Sore itu, sebuah surat resmi dari istana tiba di kediaman Titik. Isinya, surat penunjukan sebagai penasihat kehormatan nasional pemberdayaan perempuan desa dan koperasi rakyat. Titik menatap surat itu lama, sebelum akhirnya meletakkannya di atas meja dan berkata lirih, "Baik, kalau ini caranya Tuhan mempertemukan lagi, aku siap." Beberapa hari kemudian, dalam sebuah rapat terbatas, Prabowo menyebutkan nama Titik dengan tegas di hadapan para menteri. "Saya minta semua program pemberdayaan perempuan desa dikoordinasikan langsung dengan Ibu Titik Soeharto. Beliau punya pengalaman, punya hati, dan punya keberanian." Kabar itu menyebar cepat. Spekulasi tentang hubungan pribadi mereka kembali memanas. Namun rakyat kecil tak terlalu peduli. Bagi mereka, yang terpenting bukan gosip, tapi bukti nyata. Dan sejak kepulangan dari Wonosari, sudah ada koperasi-koperasi yang mulai aktif kembali. Sudah ada petani yang mulai menjual hasil panen tanpa perantara. Dan sudah ada ibu-ibu desa yang merasa diperhatikan kembali. Di suatu pagi, Prabowo berjalan sendiri di halaman istana. Ia menatap langit Jakarta yang mendung. Lalu dari kejauhan, ia melihat Titik datang membawa berkas laporan program desa. Mereka saling pandang, tak ada kata, hanya senyum. Tapi dalam senyum itu, ada ikrar baru, untuk terus berjalan bersama. Kali ini bukan sebagai sepasang suami istri, melainkan sebagai dua jiwa yang kembali menemukan arah yang sama. Dan rakyat pun melihat itu sebagai pertanda, bahwa mungkin, cinta yang paling kuat bukan yang disuarakan lewat janji, melainkan yang diwujudkan lewat pengabdian. Di balik gemuruh politik dan berita, diam-diam, Indonesia punya dua anak bangsa yang memilih mencintai rakyat bersama-sama.